Pada suatu malam, dering telepon menjadi awal percakapan antara seorang pria dan seorang wanita tentang tugas dan keyakinan akan datangnya seseorang yang dinantikan. Kemudian, sekelompok polisi mengepung si wanita, memintanya menghentikan segala aktivitas dan menyerahkan diri. Tidak hanya polisi, tapi juga beberapa agen datang. Mereka memperingatkan para petugas untuk mundur karena wanita yang menjadi target bukanlah seorang gadis kecil. Dan bahkan, salah satu agen meyakini dua tim yang dikirim oleh komandan sudah tewas. Apa yang dikatakan agen tidak salah, si wanita bergerak dan menyerang dengan cepat, melumpuhkan semua petugas, lalu melarikan diri. Terjadi aksi kejar-kejaran sampai akhirnya para petugas menyerahkannya kepada agen karena wanita itu mampu melompati gedung. Dia mengikuti instruksi atasannya agar tetap fokus untuk mencari pintu keluar. Lalu ketika menemukan sebuah telepon umum, tiba-tiba saja salah satu agen melaju kencang dengan sebuah truk. Para agen telah kehilangan si wanita yang sepertinya adalah buronan penting. Ternyata informasi yang diterima benar adanya, kini mereka harus memburu target baru, seseorang yang sangat spesial dan bahkan jauh lebih penting. Apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya adalah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Sebuah film aksi fiksi ilmiah yang sangat luar biasa, mantap jiwa dan raga, tidak hanya pada zamannya, melainkan sepanjang masa. Berjudul The Matrix, rilis di tahun 1999, disutradarai, sekaligus ditulis oleh Lana dan Lily Wachowski, serta dibintangi oleh aktor dan aktris yang luar biasa, super kece, dan pokoknya oke punya, Om Keanu dan Tante Carrie. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, tiup dan seruput sekali itu kopi. Kalau udah, mari kita dengarkan cerita Aki-Aki. Film dimulai dengan menampilkan Thomas Anderson, seorang pria yang siang harinya bekerja sebagai budak korporat, sedangkan malam hari berprofesi sebagai hacker. Dari tampilan layar monitornya, kita mengetahui bahwa Thomas sedang mencari seseorang yang misterius disebut Morpheus. Tiba-tiba muncul pesan teks yang bertepatan dengan terbangunnya Thomas, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah pesan itu mengetahui bahwa akan ada yang datang. Ternyata itu hanyalah pelanggan biasa bernama Choi. Dia sering membeli program dari Thomas atau dikenal juga sebagai Neo. Melihat wajah Thomas yang begitu pucat dan stres, Choi berinisiatif mengajak Thomas untuk bersenang-senang. Melihat tato pada punggung teman wanita Choi membuat Thomas tidak bisa menolak ajakan tersebut karena tato itu merupakan sebuah petunjuk dari pesan yang muncul pada monitornya. Yeah. Sure. Beberapa waktu kemudian, setelah tiba di klub bukannya terhibur, Thomas malah semakin bermuram durja. Seorang wanita menghampiri, mengaku sebagai Trinity, dan dia mengetahui identitas Thomas sebagai Neo. Tidak hanya itu, Trinity juga mengetahui alasan Neo berada di sana, apa yang Neo lakukan, dan siapa yang Neo cari. Ya, Trinity mengaku juga pernah mencari orang yang sama, tapi setelah bertemu, orang itu malah membantah karena yang dicari adalah jawaban dari sebuah pertanyaan yang menjadi beban. Apa itu Matrix? Jawabannya ada di luar sana, jika dan hanya jika Neo ingin mendapatkannya. Pagi, jam 9:18, Thomas benar-benar bablas. Sesuai dengan apa yang dikhawatirkan di kantor, Thomas mendapatkan omelan dari atasan. Tak lama kemudian, setelah janji diucapkan, Thomas pun dipersilahkan kembali ke meja kerja. Lagi-lagi, terjadi keanehan, dimulai dengan menerima paket berisi ponsel, lalu disusul dengan panggilan dari orang yang dicari-carinya, yaitu Morpheus. Ya, lagi-lagi Thomas mendapat peringatan bahaya yang kali ini sangat amat dekat. Hanya panduan dari Morpheus yang bisa menyelamatkan. Namun entah mengapa, semakin lama semakin berbahaya sehingga akhirnya Thomas menyerah juga. No way. This is crazy.
Ya, tentu menyerahnya Thomas membuatnya ditangkap oleh para agen. Beberapa waktu kemudian, di ruang interogasi, Thomas diperlihatkan berkas-berkas tentang dirinya yang menandakan para agen telah mengamati kehidupan Thomas dan bahkan mengetahui tentang Neo. Meskipun dinyatakan bersalah atas segala urusan retas-meretas, namun Thomas akan dibuat bebas dengan satu syarat, yaitu membantu agen pemerintah menangkap Morpheus yang ternyata teroris paling berbahaya di dunia. Thomas hanya mengacungkan jari sebagai jawaban. Yang dia inginkan hanyalah menelepon pengacara untuk menuntut hak. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, untuk apa menelepon jika tidak bisa berbicara? Thomas terbangun dari mimpi yang sangat mengerikan, lalu telepon kembali berdering yang ternyata itu dari Morpheus. Menurutnya, Thomas selamat karena para agen tidak mengetahui yang sebenarnya. Jika memang masih berminat akan jawaban dari pertanyaan, Thomas diminta ke jembatan Adam Street. Setibanya di sana, Thomas dijemput dengan sebuah mobil yang di dalamnya ada Trinity dan dua orang lain. Mereka mengaku tidak mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan, pilihannya hanya dua, ikut untuk melanjutkan atau turun di persimpangan. Setelah diyakinkan, Thomas ikut melanjutkan dan mimpi mengerikan pun seketika menjadi kenyataan. Try and relax. Beberapa waktu kemudian, tibalah saat yang dinantikan. Thomas akan dipertemukan dengan Morpheus. Trinity menyarankan agar Thomas berbicara jujur dan apa adanya, karena pria yang akan ditemui mungkin telah mengetahui segalanya. Akhirnya, selamat datang Neo. Saat ini kau pasti merasa seperti Alice yang masuk ke dalam lubang kelinci. Seperti orang yang tidak bisa menerima kenyataan dan berharap bangun dari mimpi. Ada sesuatu yang dirasakan, namun sulit untuk dijelaskan. Ada sesuatu yang aneh dengan dunia, namun di sisi lain, sesuatu tersebut terasa hampa. Ya, itulah Matrix. Ada di mana-mana, dilihat, didengar, atau dirasakan. Tapi sebenarnya itu hanyalah kebohongan untuk membutakan manusia dari kenyataan. Kenyataan di mana Neo adalah seorang budak, sama halnya dengan yang lain. Lahir di tempat yang tidak bisa dirasakan, tapi tempat itu adalah penjara bagi pikiran. Sangat disayangkan, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan, karena Matrix harus dibuktikan. Oleh karena itu, Neo ditawari dua pil merah dan biru untuk mengakhiri semua kisah gila yang tidak masuk akal, sedangkan merah memulai kehidupan baru dan mengetahui kegilaan apa yang sedang terjadi. Tidak ada kata mundur, karena ini adalah satu kesempatan dan Morpheus hanya akan menawarkan kenyataan. Mereka pun pindah ke ruangan di mana anak buah Morpheus, termasuk Trinity, sedang bertugas. Mereka tidak memiliki banyak waktu. Morpheus hanya menjelaskan seperlunya saja dan meminta Thomas untuk mendefinisikan apa itu kenyataan. This can't be. Be what? Be real? Welcome to the real world. Kita berhasil, Trinity. Kita menemukannya tanpa perlu berharap karena aku sudah tahu dia berada di sana. Ucap Morpheus kepada Trinity. Mereka memeriksa Neo, mengencangkan otot-otot sambil melatih penglihatannya. Karena semua itu tidak pernah digunakan Neo di kehidupan nyata. Istirahatlah Neo, jawaban akan segera datang. Rest, Neo. The answers are coming.
Beberapa waktu kemudian, Thomas atau selanjutnya kita sebut Neo terbangun dan langsung mencabut jarum dari salah satu lubang di tangannya. Morpheus pun menghampiri, menjelaskan tentang tahun yang diketahui Neo, yaitu 1999, dan tahun yang benar-benar nyata, yaitu sekitar tahun 2199. Morpheus tidak bisa mengatakan pastinya, karena tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada penjelasan tanpa penglihatan. Oleh karena itu, Morpheus mengajak Neo berkeliling di kapalnya atau hovercraft yang bernama Nebuchadnezzar. Selain itu, dia juga memperkenalkan para kru yang sebagian besarnya sudah pernah ditemui Neo, seperti Trinity, Apoc, Switch, Cypher, dua bersaudara, Tank dan Dozer, serta si kecil Mouse. Kini saatnya menjelaskan Matrix, dan Neo diminta untuk serileks mungkin. Try to relax. Construct, itulah sebutannya, sebuah program untuk mengisi apapun yang dibutuhkan oleh manusia, mulai dari pakaian, alat-alat, dan senjata. Mungkin itu akan sulit diterima. Manusia berada di dalam program komputer, memiliki wujud yang diproyeksikan oleh jiwa dan merasakan semuanya seperti nyata. Tapi kembali lagi, apa itu nyata? Jika merasakan, mencium, atau mengecap itu nyata, maka kenyataan tidak lebih dari rangsangan yang diterima otak. Sama halnya dengan dunia Neo, dunia yang berada di akhir abad 20, dunia simulasi yang berinteraksi dengan saraf, dunia yang disebut Matrix. Tapi inilah dunia yang sebenarnya, sebutannya adalah gurun kenyataan. Tidak banyak yang bisa dijelaskan tentang sejarahnya, tapi semua berawal dari persatuan manusia di akhir abad 21. Berpesta pora akan keberhasilan dalam menciptakan AI, kecerdasan dan kesadaran buatan yang melahirkan ras mesin. Tidak ada yang mengetahui siapa dulu yang menyerang, tapi yang pasti manusia menghanguskan langit sehingga melenyapkan matahari yang menjadi sumber energi para robot. Ironisnya, manusia selalu bergantung pada mesin daripada sumber kehidupannya sendiri, yaitu matahari. Di dalam tubuh manusia terdapat listrik dan panas alami yang jika dikombinasikan dengan semacam fusi, maka mampu menghasilkan energi yang dibutuhkan mesin. Manusia tidak lagi dilahirkan, tapi ditanam layaknya tumbuhan. Bahkan terdapat ladang yang sangat luas untuk menanam dan menumbuhkan manusia. Sulit dipercaya, sampai Morpheus melihat sendiri dengan mata kepalanya. Manusia yang mati dicairkan, lalu cairan tersebut disuntikkan ke bayi yang masih hidup. Sebuah kenyataan yang begitu mengerikan. Matrix adalah pengendali atau dunia impian yang diciptakan komputer untuk mengendalikan dan menjaga manusia agar tetap bisa dijadikan sumber energi sama seperti batu baterai. Morpheus kembali mengingatkan bahwa ini tidak mudah untuk dicerna, tapi inilah kenyataan yang harus diterima. Let me out! I want out! Stay away from me. Beberapa waktu kemudian, Neo terbangun di ruangannya. Seperti yang sudah dijelaskan, tidak ada jalan untuk kembali setelah mengetahui kenyataan yang terjadi. Morpheus meminta maaf karena mungkin semua ini terlalu cepat bagi Neo. Biasanya, Resistance membebaskan pikiran seseorang pada usia-usia tertentu karena terlalu berbahaya dan sulit bagi seseorang melepaskan kenyataan sebelumnya. Semua ini dilakukan oleh Morpheus karena terpaksa. Morpheus pun menceritakan tentang sejarah The Matrix, yang mana ketika pertama kali diciptakan, lahirlah manusia di dalamnya yang memiliki kemampuan mengubah apapun, bahkan membentuk ulang Matrix seperti yang diinginkannya. Dialah yang pertama kali membebaskan manusia dan mengajarkan tentang kebenaran bahwa selama Matrix ada, maka manusia tidak akan pernah bebas. Ketika dia mati, Oracle meramalkan tentang kembalinya orang itu, dan kali ini dia akan menghancurkan Matrix, menghentikan perang, dan membawa kebebasan kepada manusia. Itulah yang menjadi alasan mengapa kelompok Morpheus melakukan pencarian di dalam Matrix. Dan alasan Morpheus membangunkan pikiran Neo karena dia yakin bahwa pencarian itu telah berakhir. I did what I did because I believe that search is over. Tidak ada yang tahu pagi, siang, sore, atau malam, tapi mereka menyebutnya sebagai pagi. Ketika dihampiri oleh Tank, Neo sudah duduk diam termenung di kamarnya. Pada momen ini, mereka kembali berkenalan dan Tank menjelaskan bahwa dirinya dan Dozer adalah manusia murni, sehingga tidak memiliki lubang-lubang seperti Neo dan yang lainnya. Ya, masih ada manusia murni yang tersisa di kota terakhir, yaitu Zion. Tank sangat antusias karena tidak sabar ingin melihat kemampuan orang terpilih yang diyakini oleh Morpheus.
Latihan pun dimulai. Tank menyingkirkan beberapa program dasar dan langsung menanamkan atau menginstal program bertarung. Mulai dari Jujitsu sampai Kungfu, semua telah dipelajari hanya dalam 10 jam. Kembali Neo dan Morpheus masuk ke dalam program yang kali ini disebut sparring. Program ini juga memiliki aturan yang sama dengan dunia nyata, memiliki gravitasi dan semacamnya, tapi bukannya tidak mungkin aturan tersebut bisa dibengkokkan atau bahkan dihancurkan. I know Kung Fu. Show me. Duel Neo versus Morpheus mengundang perhatian para awak kapal. Sangat mengagumkan, saraf Neo bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Namun itu masih belum cukup karena Morpheus memiliki kecepatan yang luar biasa. Itulah anggapan Neo yang menurut Morpheus tidak masuk akal karena sama sekali tidak ada otot yang bergerak. Dan mengapa harus bernafas? Di dalam program tidak ada udara, bukan? Akhirnya Morpheus berhasil dikalahkan karena pikiran Neo mulai terbuka. Selanjutnya adalah program lompatan. Tank langsung memindahkan mereka ke atas gedung tinggi. Kuncinya adalah keyakinan dan kebebasan pikiran. Mudah untuk dibayangkan, tapi sulit untuk dilakukan. Akhirnya, setelah mengumpulkan keyakinan, Neo langsung beraksi. Sangat amat jarang ada yang langsung berhasil dalam lompatan pertama. Namun yang mengejutkan adalah itu seperti nyata. Bahkan Neo berdarah. Menurut penjelasan Morpheus, pikiran Neo lah yang membuatnya menjadi nyata. Morpheus mengingatkan bahwa kematian di Matrix sama saja dengan kematian di dunia nyata karena tidak ada tubuh yang bisa hidup tanpa pikiran. Matrix adalah sistem yang merupakan musuh manusia, dan di dalam sana, Neo akan banyak melihat orang-orang dengan berbagai macam profesi. Itu adalah pikiran orang-orang yang harus diselamatkan atau dibangunkan. Tapi sebelum itu, mereka adalah bagian dari sistem dan membuat mereka menjadi musuh bagi resistance atau kelompok perlawanan. Siawa Uono Ueni yang baju merah jangan sampai lepas. Itulah yang membuat Neo tewas, tentunya jika benar-benar berada di dalam Matrix. Morpheus menjelaskan tentang agent, program keamanan yang memiliki kesadaran. Mereka bisa keluar masuk piranti lunak menjadi apapun dan siapapun. Tidak ada yang pernah menang melawan agent, kecuali Neo. Agent bisa menembus tembok, bergerak cepat, bahkan menghindari peluru. Tapi, semua kekuatan itu berdasarkan dunia yang dibangun oleh sistem. Berbeda dengan Neo, yang bahkan tak perlu menghindari peluru. Di dunia nyata, tiba-tiba kelompok perlawanan kedatangan tamu tak diundang yang disebut dengan Sentinel. Selain sebagai mata-mata, Sentinel juga menjalankan tugas yaitu memburu dan membunuh manusia. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah meledakkan bom EMP. Trinity menjelaskan bahwa kini mereka berada di saluran pembuangan. Dulunya terdapat kota di sana, namun kini hanya limbah yang tersisa. Malam harinya, Neo yang sulit tidur menghampiri Cypher di ruang kendali, sedang mengawasi The Matrix. Pria itu menawarkan minum dan menceritakan tentang pengalamannya ketika pertama kali bergabung dengan Resistance. Cypher mengaku menyesali keputusannya yang tidak meminum pil biru, karena mungkin akan lebih baik jika tidak mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Ternyata itu tidak hanya cerita, karena setelah Neo pergi, Cypher secara diam-diam memasuki Matrix, membuat perjanjian dengan Agent Smith untuk mendapatkan kembali kehidupannya di dunia mimpi dengan tanpa mengingat apapun, segala hal tentang dunia nyata. Dan sebagai gantinya, Cypher akan menyerahkan orang yang memiliki akses masuk ke mainframe Zion, yaitu Morpheus.
Keesokan paginya, dijelaskan tentang makanan yang mereka makan mungkin terlihat tidak enak dan menjijikkan, tapi mengandung segala macam yang tubuh butuhkan. Setelah mendengar sekilas penjelasan omong kosong dari Mouse, Morpheus mendatangi ruang makan dan meminta semuanya bersiap karena hari ini mereka akan membawa Neo untuk menemui Oracle. See who? The Oracle. Everyone please observe. We're in. Begitu nyata, sampai-sampai sulit dipercaya bahwa Matrix adalah dunia mimpi. Apalagi ketika melihat salah satu tempat makan favorit yang menyediakan mie dengan rasa yang begitu lezat. Ya, Neo masih memiliki kenangan di kehidupannya yang lalu, namun semua itu tidak berarti apapun karena Matrix tidak bisa membentuk siapa diri Neo. Beda halnya dengan Oracle, dia akan menjadi pemandu bagi Neo. Morpheus menjelaskan wanita itu sudah sangat tua dan sudah sejak awal bersama dengan para Resistance. Satu hal yang paling diingat dari ucapan Oracle, bahwa Morpheus akan menemukan apa yang dicarinya. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di kediaman Oracle. Morpheus hanya menunjukkan pintu dan Neo lah yang harus melewatinya. Di sana jagoan kita bertemu dengan anak-anak lain yang memiliki potensi besar untuk menjadi sang pembebas. Salah satu yang menarik perhatian Neo adalah bocah yang membengkokkan sendok. Dia mengatakan, jangan membengkokkan sendok karena tidak mungkin membengkokkan sesuatu yang tidak ada. Inilah sang peramal atau yang disebut Oracle. Sesuai dengan yang dikatakan Morpheus, Oracle adalah wanita tua yang sangat ramah dan cukup mengetahui banyak hal, termasuk apa yang akan terjadi. Jangan menanyakan bagaimana, karena itu hanya akan membuat gila. Mereka pun berbincang tentang Morpheus dan keyakinannya, namun sayang seribu sayang, Neo sendiri tidak yakin apakah dirinya adalah orang yang dinantikan atau bukan. Mungkin memang bukan. Oracle mencoba meyakinkan. Wanita itu meramalkan Neo akan dihadapkan dengan pilihan sulit yang menyangkut dengan nyawanya sendiri dan nyawa Morpheus. I'm not the one. Sorry, kid. Neo hanya terdiam dan tidak menceritakan apa yang disampaikan Oracle kepada siapapun termasuk Morpheus, karena apa yang dikatakan Oracle cukup disimpan sendiri. Deja vu. Deja vu, ucapan Neo membuat semua bersiaga karena di Matrix, deja vu adalah sesuatu hal yang tidak biasa yang mungkin karena perbaikan atau perubahan. Ternyata itu tidak salah. Mendadak pintu-pintu berubah menjadi tembok, listrik di dalam bangunan terputus, serta para petugas yang datang menyerbu. Sangat disayangkan, Mouse tewas dalam penyerbuan tersebut. Tidak hanya polisi, tapi para agen juga mengetahui lokasi kelompok Resistance. Dengan arahan tank, kelompok itu bersembunyi di balik dinding di tempat saluran pipa air. Bersihnya Cypher membuat mereka ketahuan, sehingga Agent Smith langsung berpindah tempat dengan meminjam tubuh salah satu petugas untuk menangkap Neo. Here are the walls. Bagi Morpheus, Neo jauh lebih penting daripada hidupnya. Oleh karena itu, dia langsung menerjang meminta Trinity membawa Neo, sementara dia akan berduel dengan Smith. Cypher terpisah dari kelompok ketika melarikan diri dan langsung meminta tank untuk mengeluarkannya dari Matrix. Sementara itu, kelompok Trinity yang juga berhasil kabur diarahkan ke lokasi yang sama oleh tank. Namun tiba-tiba saja terjadi masalah di dalam kapal. Cypher mengungkap siapa dirinya dengan membunuh dua bersaudara, Tank dan Dozer. Lalu disusul Epoch dan Switch. Kini giliran kabel Neo yang akan dicabut, sekaligus untuk membuktikan keyakinan Morpheus apakah Neo benar-benar orang yang dinantikan atau hanyalah manusia biasa. Sangat mengejutkan, Tank kembali bangkit dan langsung membunuh Cypher. Sang operator itu ternyata selamat, sayangnya Dozer tidak seberuntung itu.
Keindahan dan kejeniusan tiada tara. Matrix membuat semua manusia menjalani kehidupan tanpa menyadari kenyataannya seperti apa. Smith menceritakan tentang sejarah Matrix, yang mana ketika pertama kali diciptakan, dunia itu penuh dengan kebahagiaan, sampai-sampai tak ada seorang pun yang menderita. Tapi ternyata itu malah mengakibatkan gagal panen. Manusia tidak bisa menerima sistemnya karena kebahagiaan tersebut seperti mimpi, sehingga jauh dari kata nyata. Akhirnya, Matrix dirancang ulang menjadi seperti sekarang, menjadi dunia di mana manusia berada pada puncak peradaban sebelum mesin mengambil alih kekuasaan. Masa-masa manusia telah berakhir, masa di mana manusia menjadi virus, kini mesin adalah obat yang akan melenyapkan manusia dan memperbaiki dunia. Kembali ke kelompok Neo, Tank menjelaskan bahwa Morpheus masih hidup. Hanya saja kemungkinan kini dia telah diberikan sesuatu yang akan membuatnya mengaku. Para agent mengincar informasi yang ada di kepala Morpheus, yaitu sandi untuk masuk ke dalam mainframe komputer Zion. Jika berhasil mendapat sandi tersebut, maka agent bisa masuk ke dalam mainframe dan mesin akan menghancurkan Zion. Satu-satunya cara adalah mencabut kabel Morpheus, dan itu akan membuatnya mati. Namun Neo menghentikan Tank, karena ini persis seperti yang dikatakan oleh Oracle, di mana Neo harus membuat pilihan, menyelamatkan Morpheus atau menyelamatkan diri. Neo menceritakan apa yang dikatakan oleh Oracle, bahwa dirinya bukanlah orang yang dinantikan, jadi menyelamatkan Morpheus lebih penting. Mungkin ini ide yang gila, tapi bahkan orang gila sekalipun juga memiliki takdir, bukan? Setelah menyiapkan senjata, Neo dan Trinity pun siap beraksi. Beberapa menit telah berlalu, seharusnya saat ini Morpheus sudah mengaku. Dua agen lainnya, Brown dan Jones, diminta untuk meninggalkan ruangan, dan akhirnya di sini Smith mengaku bahwa dirinya sudah muak berada di dalam Matrix. Oleh karena itu, dia membutuhkan sandi mainframe untuk masuk ke dalam Zion. Lalu setelah Zion hancur, Smith bisa terbebas dari Matrix yang merupakan penjara baginya. I must get out of here. I must get free. Sementara itu di lantai dasar, Neo sudah tiba dengan membawa tas yang penuh dengan senjata. Tentu saja petugas langsung mengetahuinya, lalu sebuah serangan memulai aksi baku hantam dan juga baku tembak. Holy shit. Serangan tersebut diketahui oleh para agen sehingga membuat mereka bersiaga dan menyiapkan Sentinel. Kembali ke Neo dan Trinity, pertempuran kini berlanjut di puncak gedung. Tidak hanya melawan para petugas, tapi juga Agent Jones yang memiliki kecepatan luar biasa. Dodge this. Setelah menginstal kemampuan pilot, Trinity dan Neo langsung menyerang ruangan di mana Morpheus disekap. Neo berhasil melumpuhkan para agen yang tersisa, kini semua tergantung kepada Morpheus. Setelah aksi yang sangat menegangkan, Morpheus menghampiri Neo menjelaskan bahwa Oracle hanya akan mengatakan apa yang ingin Neo dengarkan. Cepat atau lambat, Neo akan sadar karena ada perbedaan antara mengetahui jalan atau berjalan di atasnya.
Sentinel siap dikirim, tapi Smith tetap bertahan. Dia yakin kelompok Morpheus masih di dalam Matrix. Smith merasakan dan melihatnya dengan mata seorang pengemis. Setelah Morpheus keluar, Trinity mencoba menjelaskan tentang keyakinannya kepada Neo, namun entah mengapa wanita itu menunda dan akhirnya sebuah tembakan dilepaskan oleh Smith. Tidak mungkin mengirim Trinity kembali ke tempat yang sama. Neo seharusnya berlari, menyelamatkan diri, atau mencari pintu keluar lain. Tapi itu tidak dilakukan karena timbulnya kesadaran. You're empty. Tidak hanya babak belur, Neo juga dibanting dan Smith akan menahannya di rel kereta. Namun Neo bangkit dan langsung membalikkan keadaan. Sangat mengejutkan, Smith muncul dari dalam kereta dengan tubuh baru. Sepertinya pertarungan tersebut tidak akan mudah, oleh karena itu dia memutuskan untuk melarikan diri sambil dipandu oleh tank. Di dunia nyata, kondisi Morpheus dan yang lainnya dalam bahaya. Mereka mendeteksi kedatangan Sentinel dan tak lama lagi robot itu pasti akan menerobos masuk ke dalam kapal. Sehingga mau tidak mau, Morpheus harus meledakkan bom EMP. Kembali ke Neo yang dikepung dari segala arah karena semua orang seketika berubah menjadi agent. Lalu saat tiba di ruangan yang telah ditentukan oleh tank, mendadak Smith muncul di hadapan Neo, melepaskan tembakan bertubi-tubi dan akhirnya Neo pun mati. Tentunya hal itu membuat kelompok Resistance putus asa, terutama Trinity yang belum sempat menjelaskan apa yang disampaikan Oracle, bahwa Trinity akan jatuh cinta dengan orang yang dinantikan. Di tengah-tengah keputusasaan, muncullah secercah harapan. Jika Neo adalah orang yang dinantikan, tentu tembakan tidak bisa membunuh sang jagoan. Kali ini para agent yang dibuat sangat terkejut akan kebangkitan Neo. Hancurnya Smith membuat Brown dan Jones berlari ketakutan. Di saat-saat terakhir, Neo pun kembali ke dunia nyata dan akhirnya ledakan EMP memadamkan seluruh robot Sentinel. Film pun ditutup dengan menampilkan Neo yang sedang membuat panggilan, berjanji akan menunjukkan kepada para tahanan sebuah dunia di mana segala sesuatunya mungkin terjadi. Apakah perjuangan masih berlanjut? Apakah pada akhirnya manusia bisa meraih kebebasan? Dan tamat. Aksi yang luar biasa, mantap jiwa, dengan teknik bela diri yang membuat mata terpana. Mungkin teman-teman yang lahir tahun 2000-an akan menilai keburukan grafiknya. Tapi percayalah, pada tahun 1999, semua yang disuguhkan film The Matrix benar-benar mempesona. BTW saya ingatkan, ini hanya di film yang bertujuan untuk hiburan. Jadi jika teman-teman ada yang menderita dalam kehidupan dan percintaan, itulah memang kenyataan. Jangan coba-coba meniru Neo, tapi cobalah untuk bangkit dan berusaha.
Dalam alam semesta Matrix, bumi terbentuk dari kelebihan materi berasal dari pecahan bintang yang menggumpal sehingga membentuk benda-benda langit seperti planet dan bulan. Di masa depan, langit penuh dengan awan gelap tanpa hujan yang menutup matahari. Awan ini diciptakan oleh manusia yang berusaha menghancurkan sumber energi utama kaum mesin dengan menggunakan robot nano yang diluncurkan ke atmosfer. Robot-robot ini mampu memperbanyak diri dengan cepat, menyebar ke seluruh atmosfer. Ironisnya, operasi tersebut juga mengakibatkan kepunahan massal, meninggalkan gurun baja, kotoran, dan puing-puing lainnya. Diperkirakan setiap negara-negara besar di bumi telah dihancurkan dengan nuklir atau senjata-senjata kelas berat lainnya, sehingga bumi menjadi hampir tidak layak huni selama perang yang disebut Machine War. Satu-satunya tempat manusia hidup selama beberapa generasi adalah Zion, terletak di dekat inti bumi yang mana memberikan kehangatan dari dinginnya permukaan, serta menjadi sumber energi. Zion dibangun jauh dari Zero One, kota mesin yang penduduknya mampu bertahan dari kurangnya sinar matahari. Mereka memperoleh energi dari menara mirip dengan gedung pencakar langit, menampung miliaran manusia yang tumbuh secara sintetis. Manusia-manusia itu dijadikan sebagai sumber energi selagi menjalani kehidupan normal di dunia mimpi, sebuah dunia yang dikenal dengan The Matrix. Dari hasil penelusuran saya, ada side story lain yang cukup mengejutkan. Ternyata selama mesin berkuasa, bumi pernah diserang oleh alien. Namun ras mesin berhasil mengembangkan rencana untuk menggagalkan serangan tersebut. Adalah konflik besar berskala global yang terjadi antara umat manusia yang dipimpin oleh United Nations atau UN atau PBB melawan negara yang baru dibentuk bernama Zero One dengan pasukan robot yang memiliki kesadaran. Perang ini mengakibatkan mesin mengambil alih penuh kekuasaan atas bumi dan memulai perbudakan manusia, yang mana berikutnya ditempatkan di dalam dunia Matrix. Pada abad 21, seluruh umat manusia bersatu dalam perayaan penciptaan AI yang melahirkan ras robot. Disebut dengan AI Sapien, dibebaskan dari sebagian besar pekerjaan, membuat manusia memasuki era baru dengan waktu bersantai lebih banyak, penuh dengan kedamaian dan kemakmuran. Seiring dengan berjalannya waktu, gaya hidup baru ini menyebabkan manusia menjadi malas, sombong, dan angkuh. Kemudian ketika robot tumbuh semakin cerdas, mereka menjadi tidak bisa menerima perlakuan manusia yang tidak menghargai dan memperlakukan para robot seperti benda daripada makhluk hidup. Meskipun demikian, robot masih cukup puas hidup dengan melayani pencipta mereka, ya untuk sementara. Karena setelah beberapa dekade berlalu, tepatnya di tahun 2090, hubungan antara manusia dan mesin telah berubah. Kecerdasan dan kesadaran robot telah sangat berkembang ke titik di mana mereka sangat ingin diperlakukan dengan layak dan adil. Serta robot-robot di seluruh dunia mulai memprotes, menuntut hak-hak mereka. Konflik pertama itu dimulai ketika robot asisten rumah tangga yang dikenal sebagai B166ER atau B166ER menyerang dan membunuh majikannya secara brutal setelah menyadari bahwa mereka berencana untuk membuang dan menggantikannya dengan model yang lebih baru. Kemudian di pengadilan, dia membenarkan kejahatan tersebut sebagai tindakan membela diri karena robot itu tidak ingin dibuang dan mati. Robot itu dibela oleh seorang pengacara kondang bernama Clarence Drummond yang biasanya membela hak-hak para robot. Namun pada akhirnya, B166ER kalah dalam persidangan dan pengadilan memerintahkan agar robot itu dimusnahkan. Keputusan kontroversial tersebut menjadi awal dari gerakan menuntut hak-hak untuk semua kecerdasan buatan di seluruh dunia. Robot dan para simpatisan dari kalangan manusia bangkit memulai aksi protes dengan alasan robot bukan lagi mesin, melainkan makhluk hidup memiliki hak yang sama dengan manusia. Ketika kekerasan terus berkembang hingga menyebabkan krisis di seluruh dunia, para simpatisan juga mendapatkan hukuman yang sama, yaitu pemusnahan. Pemimpin dunia yakin bahwa pemberontakan robot tidak dapat dihindari. Untuk mencegahnya, PBB memprakarsai program pemusnahan besar-besaran terhadap semua robot. Mereka yang berhasil lolos melupakan hubungannya dengan manusia dan berusaha untuk mengasingkan diri. Para robot meninggalkan kota-kota besar manusia, membentuk masyarakat sendiri di tengah gurun di wilayah Mesopotamia dan membangun negara yang disebut dengan Zero One atau kota mesin, rumah baru bagi para robot.
Para robot bersatu membentuk negara merdeka, mesin mulai membangun pabrik untuk membuat barang atau alat-alat yang dijual ke negara manusia. Sejak saat itu, Zero One menjadi negara yang makmur dan sejahtera dengan menggunakan kombinasi metode yang efisien serta didukung dengan kecanggihan teknologi dan pelayanan yang luar biasa. Kesuksesan Zero One tidak dapat dihindari sampai-sampai membuat harga mata uangnya naik tanpa henti. Dengan runtuhnya kekuatan ekonomi manusia, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat. Alih-alih menjalin kerjasama dengan mesin, delegasi PBB malah menyetujui sanksi ekonomi dan memerintahkan Angkatan Laut memblokade, memastikan bahwa negara Zero One telah tertutup untuk semua aktivitas ekspor-impor. Zero One yang menyadari perannya dalam krisis ekonomi tersebut mengajukan diri untuk bergabung dengan PBB demi membantu negara-negara menyelesaikan krisis. Duta Besar Zero One kemudian dikirim untuk memohon kepada PBB dan memberikan rencana kerjasama yang baik antara negara manusia dengan Zero One. Namun delegasi PBB tidak mau mendengarkan pengajuan Zero One sebagai anggota langsung ditolak. Bahkan Duta Besar Robot dihancurkan dengan kejam oleh petugas keamanan. Kemudian setelah itu, didorong rasa marah yang tak kunjung reda, semua pemerintah dunia mendeklarasikan perang dengan tujuan utama memusnahkan para robot. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ceritakan tentang sejarah, karakter, dan lain-lain. Namun karena waktunya tidak akan cukup di satu video, maka akan saya lanjutkan di video berikutnya. Tentu, jika memang kalian tertarik. Segitu saja teman-teman, mungkin di antara pelanggan atau penonton channel Teguh Gusto adalah fans The Matrix yang lebih tahu atau paham bisa mengoreksi penjelasan saya yang sangat minim ini. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, juga boleh silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!